nomor 581 ayat 1 sampai 3. Kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami di dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi nomor perasaan 5 ayat 1 dan 3. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan, dan artinya yang diambil dari hukum Taurat 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan hanya menghukum orang-orang yang menyiapkan namanya. Artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan dalam doa, serta pujian kita layak menerima Tuhan Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 681 ayat 1 sampai 2.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi di dalam buku nyanyian nomor 178 ayat 1 sampai 2. Marilah kita mendengar epistel pada pagi hari ini yang terambil di dalam Mazmur 42 ayat 1 sampai 12. Mazmur 42 ayat 1 sampai 12. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makanan siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu?
Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam dirimu? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dalam deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melanda aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah tekanan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian episode pagi hari ini. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah serta untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami yang melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita menyanyian dari buku nyanyian nomor 760 ayat 1 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Selamat hari Minggu pada saudara-saudara terkasih pada ibadah pagi ini. Warta Jemaat Minggu 22 Juni 2025. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu pertama setelah Trinitatis dengan topik khotbah Yesus menaklukkan roh jahat manang ditaluhon Yesus tondi na jahat. Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Kedua, amplop Gotilon dan tahun transformasi tahun 2025. Pada hari ini Minggu 22 Juni 2025, kita akan memberikan amplop Gotilon dan tahun transformasi untuk mendukung kebutuhan semua kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang sudah disediakan. 3. Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 29 Juni 2025 akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus. Bagi orang tua yang akan membawa anaknya untuk menerima baptisan kudus agar dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran melalui Sintua Week masing-masing. Dan konseling bagi orang tua yang akan membawa anaknya dibaptis akan dilaksanakan pada hari Rabu 25 Juni 2025 pukul 18 WIB di konsistori yang dipimpin oleh Pendeta Suryani Idea Sihite. Yang keempat, pendaftaran pelajar CD tahun 2025-2026. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang Prapatan telah dibuka pendaftaran pelajar CD tahun ajaran 2025-2026 bagi yang ingin mendaftar menjadi peserta pelajar CD tahun 2025-2026 merupakan warga jemaat yang sudah menyelesaikan sekolah minggu dan dapat mengisi formulir pendaftaran dengan membawa fotokopi surat baptis, akte lahir dan diserahkan kepada Sintua Week masing-masing. Paling lambat pada hari Minggu 29 Juni 2025. Dan pada hari Minggu 29 Juni 2025 akan dilaksanakan pertemuan calon pelajar CD tahun 2025-2026 bersama orang tua dan pengajar. 5. Jadwal ibadah tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Prapatan dapat melihat jadwal dan pelayan ibadah tengah minggu di gereja HKBP Mampang Prapatan yang terlampir di dalam warta. 6. Partangyangan Week. Hari Selasa 24 Juni 2025 pukul 19.30 WIB akan diadakan kebaktian Week di Week 2 di Tuan Rumahi Keluarga Elimbong Boruna Hampun di konsistori. Week 4 di Tuan Rumahi Keluarga Sintua Kasinurat Boru Limbong di GSG. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat Week 2 dan 4. 7. Tim doa syafaat. Sesuai dengan hasil pembekalan Parhalado Senin dan Selasa 12-13 Mei 2025 dan hasil sermon Parhalado Jumat 20 Juni 2025 untuk mendukung pelayanan doa di HKBP Mampang Prapatan telah dibentuk tim doa syafaat yang akan dipimpin oleh pendeta. Tim ini akan mendoakan semua warga jemaat yang membutuhkan topangan doa. Untuk itu, jika ada warga jemaat yang ingin didoakan, dapat menghubungi Nyonya Sintua Tobing, Oli Boru Tauruk, nomor HP terlampir, Nyonya Silitonga, Ibu Lisa Boru Tobing, nomor HP terlampir, atau bisa mengisi formulir dan meletakkan di amplop yang disediakan di kotak dekat pintu masuk. 8. Donor darah, seminar, dan pemeriksaan kesehatan.
Sesuai dengan program seksi kesehatan diakoni dan dalam rangka kegiatan Gotilon dan tahun transformasi, akan diadakan aksi sosial donor darah pada hari ini, Minggu 22 Juni 2025, pukul 9 sampai 11.30 di ruang sekolah minggu. Dilanjutkan dengan kegiatan seminar kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berupa pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, dan pemeriksaan kepadatan tulang dimulai pukul 12 sampai dengan selesai di GSG. 9. Bajar sekolah minggu. Dalam rangka mendukung salah satu program kerja sekolah minggu yaitu Bible Camp yang akan diadakan pada Kamis sampai Jumat 26 sampai 28 Juni 2025, maka hari ini Minggu 22 Juni 2025 akan diadakan penggalangan dana dalam bentuk bajar setelah ibadah pukul 7 dan pukul 9.30. 10. Bajar Gotilon dan tahun transformasi. Dalam rangka mendukung kegiatan Gotilon dan tahun transformasi akan diadakan penggalangan dana dalam bentuk bajar untuk setiap week dan kategorial. Marilah kita turut mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Jadwal bajar terlampir. 11. Bible Camp sekolah minggu. Pada hari Kamis sampai dengan Sabtu 26 sampai 28 Juni 2025 bertempat di Villa Biru, Pancawati, Bogor, akan diadakan Bible Camp sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan untuk anak sekolah minggu kelas 3 SD sampai kelas 7 SMP dengan biaya kontribusi Rp150.000 per anak. Kegiatan ini akan didampingi oleh Pendeta Robert S. Pandiangan, MCH, dan Pendeta Suryani Ida Sihite. Diberitahukan kepada anak sekolah minggu kelas 3 SD sampai kelas 7 SMP untuk dapat mengikuti dan mendaftarkan diri melalui link yang tertera dan menghubungi guru sekolah minggu masing-masing kelas. 12. Retreat remaja. Pada hari Selasa sampai Kamis 1 sampai 3 Juli 2025 bertempat di Pondok Remaja PGI Cisarua akan diadakan retreat remaja HKBP Mampang Perapatan dengan biaya kontribusi Rp150.000 per orang. Kegiatan ini akan didampingi oleh Pendeta Robert S. Pandiangan MTH dan Pendeta Suryani Ida Sihite STH. Diberitahukan kepada seluruh remaja untuk dapat mengikuti dan mendaftarkan diri melalui link yang tertera dan menghubungi panitia Farle Silalahi nomor HP tertera. 13. Seminar transformasi lansia. Dalam rangka menyambut Paraheon Lansia HKBP Mampang Perapatan tahun 2025, maka pada hari Minggu 6 Juli 2025 pukul 12 WIB akan dilaksanakan salah satu rangkaian kegiatan dari Paraheon, yaitu seminar transformasi lansia dengan topik memperkuat nilai transformasi dalam diri lansia dan di tengah keluarga, gereja dan adat bertempat di Gedung Serbaguna. Diberitahukan kepada seluruh lansia dan seluruh jemaat untuk dapat mengikuti kegiatan ini dan mendaftar melalui panitia Nyonya Napitupulu S. Boru Manurung nomor HP terlampir atau Budiman Silalahi nomor HP terlampir. 14. Warga jemaat sakit. Marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit yang namanya terlampir dalam warta. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 15. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. 16. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. 17. Keuangan. Persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikianlah warta jemaat minggu ini.
Tuhan memberkati. Marilah kita menyanyi di dalam buku nyanyian nomor 697 ayat 1 sampai 4 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu pertama setelah Trinitatis ini, di dalam topik minggu untuk khotbah, Yesus menaklukkan roh jahat. Mari kita buka firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Dan saya akan membaca dalam terjemahan baru edisi kedua.
Kemudian mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang letaknya berseberangan dengan Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian. Ia tidak tinggal dalam rumah, tetapi di pekuburan. Ketika melihat Yesus, ia berteriak, lalu sujud di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku mohon, janganlah menyiksa aku." Sebelumnya Yesus pernah memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Roh itu sering menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya tangannya dibelenggu dengan kakinya dirantai. Namun ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang terpencil. Yesus bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Setan-setan itu pun memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Di situ ada sekawanan besar babi sedang mencari makan di lereng bukit itu. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permohonan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tebing yang curam ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari dan menceritakan hal itu di kota dan di desa-desa sekitarnya. Lalu keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk dekat di kaki Yesus, telah berpakaian dan sudah waras. Mereka pun merasa takut. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Seluruh penduduk daerah Gerasa pun meminta Yesus meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Lalu naiklah ia ke dalam perahu dan kembali. Orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Namun Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah dilakukan Allah kepadamu." Orang itu pun pergi ke seluruh kota dan memberitakan segala sesuatu yang telah dilakukan Yesus atas dirinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, khotbah ini bukan soal horor, saudara-saudara, tapi sebaliknya adalah soal bagaimana menaklukkan horor, bagaimana menaklukkan ketakutan atau dampak dari hal-hal yang dilakukan oleh setan atau roh jahat, bahkan bagaimana sampai menghancurkan setan-setan tersebut. Saudara-saudaraku, amat menarik
apa yang telah kita dengar tadi. Ada seorang pria sedemikian rupa diberitahukan kepada kita, dia dihinggapi, dirasuki beribu setan atau kuasa kejahatan. Kenapa saya katakan beribu? Sebab katanya namanya adalah legion. Legion itu adalah sebutan Romawi. Itu adalah sebutan yang biasa dipakai di kalangan militer. Satu legion itu lebih kurang 6.000 orang, saudara-saudara. Berarti setan yang merasuk si pria yang disebutkan di sini ada sekitar 6.000 macam, saudara-saudara. Saya nggak tahu ya apa saja ini namanya setan-setan tersebut. Tapi efeknya yang bisa kita lihat, saudara-saudara, ketika dia dirasuki legion tersebut, katanya dia tidak berpakaian lagi. Saudara-saudara, kalau kita bisa lihat kadang-kadang di sekitar kita juga ada seperti itu, ya, tidak berpakaian, jalan di tempat umum sedemikian rupa, pasti itu sudah mengganggu untuk pandangan kita. Tetapi dia tidak merasa apa-apa tentu tentang hal itu. Itu artinya etika tidak lagi ada dalam kehidupannya. Tapi yang pasti dia berada di sekitar manusia yang banyak. Dia ada di sekitar manusia yang punya moral. Tapi dia sendiri tidak lagi punya moral, saudara-saudaraku. Tapi lebih dari itu lagi, bukan sekadar tidak berpakaian, tapi disebutkan dia tidak waras. Saudara-saudaraku, yang waras saja bisa salah, bisa lupa, bisa ada kekurangannya. Ini tidak waras, tentu tindakannya pun, ya, keputusannya pun itu acap kali tidak lagi kena sasaran. Bahkan mungkin akan membahayakan orang-orang lain di sekitarnya, bahkan dirinya sendiri pun bisa dirusak atau dikenai oleh tindakan tidak baik. Rumah keluarganya atau mungkin rumahnya juga dulu ada. Bayangkan saudara-saudaraku, rumah dibangun, tempat tinggal disediakan dengan fasilitas sedemikian rupa, tetapi ketika sudah dirasuk oleh setan tersebut, dia akhirnya tinggal di pekuburan, bukan lagi di tempat yang sepantasnya. Atau tadi saya katakan yang mungkin dia sediakan atau disediakan keluarganya, fasilitasnya mungkin ada di rumah, tapi bukan di situ lagi. Saudara-saudara, ini adalah gambaran bagaimana saudara-saudara orang yang dirasuki roh jahat, yang dirasuki oleh setan. Dan setan itu pun katanya bukan satu jenis saja, tetapi beraneka sedemikian rupa. Efeknya kita sudah bisa lihat, saudara-saudaraku. Saya melompat dalam kehidupan sekarang ini. Saya tanya dalam diri saya dan dunia di sekitar kita, apakah ada jenis setan seperti yang merasuk diri seseorang yang disebutkan oleh penginjil ini, atau yang ditemui oleh Tuhan Yesus ini? Saudara-saudara, kalau kita memang melihat sekarang ini, setan-setan itu mungkin beda bentuknya dengan setan-setan yang dikenal atau yang disebutkan
dalam dunia Alkitab pada zaman dulu. Tapi ternyata saudara-saudara, di dunia kita sekarang ini pun ada banyak setan di sekitar kita, ada banyak iblis atau roh jahat di sekitar kita yang siap sedia, atau bukan saja siap sedia, tapi memang mengintai-intai kapan dia bisa masuk kepada diri seseorang, saudara-saudara. Saya mencatat ada beberapa kategori yang disebutkan roh-roh jahat atau roh yang siap sedia merusak kehidupan manusia. Ada roh digitalisme di dunia modern dan kecanduan media. Saudaraku, jangan terus berpikir negatif bahwa alat-alat atau fasilitas media itu salah atau itu setan, bukan. Tapi itu bisa dipakai sehingga ada kata digitalisme, sehingga ada kata kecanduan media. Sedemikian rupa ini bisa menguasai pikiran, menguasai diri seseorang, sehingga dia bukan lagi dirinya sendiri, tapi sudah menjadi orang yang berbeda dan tidak peduli dengan dunia sekitarnya. Maaf saudaraku, sejak mahasiswa di sekolah teologi di Pematang Siantar, ada seorang teman kami sangat gandrung dengan yang namanya game. Kami belum biasa waktu itu masuk di ada tempat-tempat yang menyediakan sewa game. Ya, kita ingat PlayStation misalnya, sedemikian rupa. Kami belum kenal itu dalam arti belum biasa karena uang juga tidak ada, tapi kalau dia sudah sering di situ bayar. Belakangan kami memang agak jauh tempat pelayanan, tapi setelah masa-masa maksudnya umur setengah baya, ketemu sedemikian rupa. Beliau pernah ke Jerman, kembali dari sana, tetap asik dengan game tersebut. Setelah ada handphone, wah sangat senang. Handphone terus main game, WhatsApp tidak bisa. Itu teman saya. Saudaraku, 5 tahun menjelang masa pensiunnya, sudah tidak bisa khotbah lagi saudara-saudara, tapi main game tetap bisa. Sampai sekarang beliau masih hidup, tapi dunia sekitarnya tidak lagi begitu dia pahami saudara-saudara, dan perlu harus dituntun. Tapi saya tidak tahu apa masih game, masih bisa, tapi yang pasti sudah tidak bisa lagi menguasai dunia sekitarnya. Maaf jika saya ceritakan ini, tapi itulah salah satu bentuknya ketika dia sudah memberi dirinya untuk dikuasai media tersebut. Bukan sekadar candu lagi, tapi dia sudah dirusak sedemikian rupa. Efek dari jenis seperti ini saudara-saudaraku di dunia modern kita adalah isolasi sosial, kecemasan, kehilangan realitas. Itu satu bentuk atau satu jenis roh yang merusak dalam kehidupan sekarang. Ada lagi roh pornografi dan seksualitas yang rusak saudara-saudara. Saya nggak tahu, karena saya sering juga dengar, mengamati berita-berita saudara-saudara, maraknya yang dirusak oleh hal tersebut. Perlakuan kepada orang lain sudah beda, bukan lagi dalam arti normal, berkenalan, mengenal,
tapi sudah ada pikiran-pikiran tertentu dan mencari waktu untuk menjadi korbannya, melampiaskan keinginan yang ada dalam dirinya. Setelah diamati kenapa seperti itu, seringkali yang kita dengar adalah karena menonton film seperti ini, karena sering melihat yang tidak baik tadinya. Saudaraku, itu juga merasuk kehidupan tidak sedikit orang. Yang ketiga adalah cinta uang dan gengsi. Ini Bapak Ibu Saudara tentu kita sudah banyak tahu, ya, sudah bisa lihat, ya, efeknya apa saudara-saudara? Ini sering menjadi stres jika uang tidak ada. Tapi ketika melihat uang pun, ya, emosinya tidak terkendali saudara-saudara. Iri hati sering muncul disebabkan oleh cinta uang dan gengsi. Dan yang pasti dalam hatinya tidak damai, dan pasti juga tentu kepada orang di sekitarnya. Saudara-saudara, masih banyak sebenarnya yang bisa kita lihat, saudara-saudara, jenis daripada roh-roh yang jahat di sekitar kita. Dan saya pikir perlu Bapak Ibu Saudara kita tahu, bukankah firman Tuhan yang ditulis oleh Yohanes dalam 1 Yohanes supaya kita disuruh untuk menguji segala roh? Itu berarti yang ada di sekitar kita itu perlu kita uji, saudara-saudara. Kita tidak bisa asal menerima begitu saja. Kita tidak boleh mengatakan tidak mau tahu tentang roh-roh yang ada di sekitar kita sekarang ini. Tapi harus kita uji, saudara-saudara. Tapi mungkin muncul bagaimana kita mengujinya, bagaimana kita bisa mengetahuinya. Itu mungkin sering yang menjadi masalah saudara-saudara. Tapi firman pada saat ini mau mengingatkan kita saudara-saudara. Pertama-tama yang sangat penting dari proses yang kita lihat tadi, dan ini memang harus kita imani dengan baik saudara-saudara. Kalau kita memperhatikan, ternyata sepertinya sudah pernah Tuhan Yesus bertemu dengan orang yang tadi yang dipenuhi oleh kuasa iblis itu. Sebab disebutkan bahwa roh itu sudah pernah ditegur sedemikian rupa, tapi tetap datang sedemikian. Nah, saat seperti itu kita lihat saudara-saudara, ternyata Tuhan Yesus sengaja datang ke Gerasa. Dan kalau kita lihat di sini, yang pertama sekali datang ketika Yesus sampai di Gerasa itu adalah yang dirasuki oleh roh jahat tersebut. Pertama yang harus kita ingat saudara, Tuhan Yesus mau datang. Tuhan Yesus mau dekat, saudara-saudara. Dan itulah enaknya kalau kita benar dekat dengan firman Tuhan, supaya kita diingatkan, oh dia mau datang, kalaupun ada di sekitarku atau mungkin sudah ada masuk dalam diriku roh jahat itu atau kuasa kejahatan itu, Tuhan itu datang. Hanya sekarang saudaraku, buka dirimu, itu yang perlu. Buka diri, jangan hanya ya baca firman Tuhan, datang beribadah, ya selesai beribadah begitu saja tidak mau. Ambillah waktu untuk boleh membuka diri di hadapan Tuhan, saudara. Jangan-jangan memang ada roh jahat itu menguasai. Ini yang perlu. Jadi bukan hanya yang formalnya saja kita membaca, formalnya saja kita hadir atau mendengar, tapi saudara ambil waktu tenang supaya benar-benar ada pertemuan dengan Tuhan itu. Dan di saat seperti itulah bisa kita dengar seperti percakapan ini, saudara-saudara. Ternyata ketika Tuhan itu datang, ketika Tuhan itu
memperhatikan objek yang tadi sudah dipenuhi oleh roh itu. Roh jahat itu sekarang, ya, kalau kita lihat ini juga sering menjadi percakapan. Ternyata dia mengenal Yesus. Ya, karena dia juga mengatakan, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak yang maha tinggi? Lengkap saudara. Yesus, dia tahu anak Allah, anak dari yang maha tinggi. Apa urusanmu datang dengan aku? Wah, dia berpikir tidak ada urusan Yesus dengan orang yang sedang dirasuki roh jahat. Tapi di situ sekarang kita lihat saudaraku, bagi Tuhan orang yang dirasuki, objek daripada roh jahat itu sangat berharga sehingga dia datang dan Yesus mau menegur roh jahat. Dan bukan sekadar menegurnya, tapi kita lihat tadi menghukum roh tersebut. Saudara-saudaraku, jika kita lebih teliti lagi memahaminya, apa yang terjadi pada saat itu? Pertama, ketika terjadi percakapan sedemikian rupa, ya, roh jahat itu juga sudah tahu bahwa dia akan dihukum, lalu ada permintaannya supaya jangan dihukum sampai dikatakan ke jurang maut itu, sampai ke jurang maut. Itu jurang maut yang dimaksud adalah penghukuman, ya, untuk itu. Tapi meminta supaya dimasukkan ke jenis hewan, saudara. Tapi saat itu kita tahu juga, ya, karena ada yang memelihara ternak itu, sedemikian rupa ketika Tuhan mengusir, mengeluarkan roh jahat dari orang yang dirasukinya tadi, lalu masuk ke ternak, kemudian ternak itu masuk ke, ya, kolam sedemikian rupa, dan ternak itu juga mati lemas dan tidak lagi diceritakan tentang roh jahat. Karena itu yang penting kita perhatikan di situ, ya, bukan lagi roh jahatnya, tapi orang yang telah diselamatkan atau yang dibebaskan. Roh ditaklukkan, diusir keluar sampai sedemikian rupa dihukum oleh Tuhan. Berarti hal yang kedua, ketika kita sudah sedemikian rupa tadi membuka diri, Tuhan ada di dalam kita, maka roh jahat itu keluar sedemikian rupa dari kita. Dan ketika kita sudah, ya, dibebaskan, kita sudah selamatkan, roh jahat keluar, apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Dikatakan, ya, ketika berita penyelamatan itu atau pembebasan itu sampai kepada orang lain, lalu mereka datang, mereka melihat. Apa yang dilihat? Yesus. Tapi di dekat Yesus ada orang yang tadinya tidak berpakaian, tadinya orang yang sudah, kalau boleh kita katakan, tidak bermoral lagi, tapi sekarang berpakaian. Jadi bagus, saudaraku. Tapi bukan hanya sekadar berpakaian, saudara-saudara, apalagi dikatakan tentang dia, ya, mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan. Setan itu duduk dekat kaki Yesus. Dia sepertinya tidak mau meninggalkan Yesus, saudara-saudara. Ya, duduk dekat dengan kaki Yesus. Dan biasanya kalau sudah dekat dengan kaki Yesus, itu adalah, ya, menyembah sedemikian rupa, saudara-saudara. Berarti di sini ada ketaatan yang baru kepada Yesus. Lalu disebutkan telah berpakaian dan sudah waras.
warasnya saudara-saudara. Jika tadi tidak waras, bisa melakukan hal-hal yang tidak terkontrol, keputusannya sering tidak bisa dikuasai, tapi sekarang sudah normal, sudah bisa melakukan yang baik. Dan yang pasti saudara-saudara, orang-orang di sekitarnya pun kalau itu tadinya sudah dikenal, sekarang sudah dikenal dengan baik. Berarti ada hubungan yang baik dengan orang-orang yang di sekitar. Saudaraku, saya yakin kita menginginkan seperti itu. Hubungan kita dengan orang lain di sekitar kita baik. Kalau tadinya ada yang tidak baik, ya maaf, mungkin itu ada kuasa roh dalam diri kita mengganggu sehingga hubungan kita, komunitas kita dengan orang-orang di sekitar kita terganggu. Ayo saudara-saudara, teliti dengan baik supaya dalam diri kita benar-benar diubahkan. Kembali kepada keterbukaan ini saudara-saudara. Saya kurang tahu, tapi saya yakin bapak-bapak semua tahu ya, bahwa di Amerika Serikat di tahun 1935 ya, ini untuk menghadapi narkoba, terutama alkohol pada waktu itu, dibentuk ada satu badan atau lembaga yang disebut dengan Alcoholic Anonymous. Dia punya 12 langkah, jari saya kurang ya, 12 langkah untuk pemulihan dari orang-orang yang sudah dirasuki kuasa setan melalui minuman, melalui alkohol. 1935. 3 dari langkah pertama itu sangat penting. Dan ketika itu dilakukan memang sampai ada 12 langkah itu dalam pelayanan, banyak yang berubah. Tapi katanya sebelum runtuh Uni Soviet meminta kepada orang-orang yang bekerja di lembaga Alcoholic Anonymous tadi, ditawarkan sedemikian rupa, ini langkah-langkah yang akan kami lakukan. Lalu dari pihak Uni Soviet waktu itu mengatakan, setelah dibaca, 3 langkah pertama kami tidak bisa lakukan. Apa 3 langkah pertama itu saudara-saudara? Saya akan baca 3 langkah pertama. Ya, jadi ada 12 langkah. 3 langkah pertama sangat penting untuk kaitannya dengan firman ini. Kami mengakui bahwa kami tidak berdaya atas kecanduan kami, bahwa hidup kami menjadi tidak terkendali. Ini bisa kita pahami, ya, ini pengakuan bahwa diri kita tidak mampu. Yang kedua, kita mulai percaya bahwa suatu kekuatan yang lebih besar dari diri kita dapat memulihkan kewarasan kita. Ini keterbukaan mengakui ada kekuatan yang lebih besar dari diri kita. Yang ketiga, kami membuat keputusan untuk menyerahkan kemauan dan hidup kami kepada pemeliharaan Tuhan sebagaimana kami memahaminya. Saudaraku, hal inilah yang membuat Uni Soviet waktu itu tidak mau melakukannya, sebab mereka adalah negara ateis, saudara-saudara, tidak mengakui ada kekuatan lain. Apalagi yang ketiga itu, ya, menyerahkan kemauan hidup kepada pemeliharaan Tuhan. Mereka tidak punya Tuhan karena mereka ateis. Ini tidak jadi mereka lakukan, tapi di Amerika dilakukan, dan Amerika waktu itu bisa melayani banyak orang yang sudah menjadi korban dari alkohol atau miras atau sejenisnya. Saudaraku, 3 langkah yang pertama ini, ya, mengaku bahwa diri ini
tidak berdaya atas kecanduan mereka. Harus ada pengakuan itu dulu. Kemudian mengaku ada kekuatan di luar aku, kekuatan di luar kita. Dan kekuatan itu adalah penyerahan diri kepada Tuhan, karena dialah yang punya kekuatan. Saudara, yang mau dibebaskan dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa daripada iblis atau roh-roh jahat, sebagaimana tadi kita juga sebutkan, akuilah, aku tidak berdaya kalau hanya diriku sendiri. Kemudian ya ada kekuatan, dan kekuatan itu tidak kekuatan yang aneh-aneh atau kekuatan yang lain-lain. Supaya jangan salah, tapi kekuatan itu adalah Yesus. Karena itu aku mau menyerahkan diriku kepadanya, sehingga aku bisa seperti apa yang diberitakan dalam firman ini. Satu lagi saudaraku, orang banyak sepertinya tidak senang melihat Yesus pada waktu itu. Sekarang pun masih banyak orang yang tidak senang melihat Yesus, karena banyak yang diubahkan oleh Yesus menjadi hal yang berguna, yang baik. Tapi sedemikian rupa berbalik saudara, bahwa yang diselamatkan itu tadi, yang dibebaskan itu pengen ikut dengan Yesus. Ya tentunya kalau tidak pengen dekat dengan Yesus yang sudah dibebaskannya, itu sudah tidak normal juga ya. Sudah diselamatkan, sudah dibebaskan, ya sekarang diberi kedamaian, tapi dia tidak mau akrab dengan Yesus, tidak mau dekat dengan Yesus. Wah, itu juga tidak baik. Tapi kita lihat Yesus mengatakan seperti, kembalilah ke rumahmu. Tidak harus ikut dengan aku terus setiap hari seperti murid-murid ini. Tapi ketika kamu kembali ke rumahmu, kamu memberitakan apa yang telah terjadi kepada dirimu. Saudara, inilah juga yang perlu untuk kita semua. Pasti kita sudah pernah diselamatkan, dibebaskan oleh Tuhan kita, yang terutama tentu kita dibebaskan dari dosa besar kita. Tapi sehari-hari pun kita sering dibebaskan, diselamatkan oleh Tuhan, diberi yang baik untuk kita. Tuhan tidak berkata harus terus ke tempat yang lain, tapi kembali ke rumahmu, ke orang-orang dekatmu. Beritakanlah apa yang telah Tuhan perbuat dalam dirimu, sehingga mereka pun ikut untuk mengenal, menerima Yesus menjadi penyelamat. Saudaraku, ingatlah, Yesus menaklukkan roh jahat. Roh jahat ada di sekitar kita. Maaf kalau ada yang sudah dipengaruhinya. Ingat, Yesus dapat menaklukkannya. Terimalah Yesus, terbuka di hadapannya, akui kuasanya, maka kamu akan diselamatkan. Kita akan dibebaskan, dan kita akan penuh dengan kedamaian bersama dengan orang dekat kita, bersama dengan orang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa, di minggu pagi ini kami diingatkan akan kuasa-Mu atas segala setan, iblis, kuasa roh-roh yang tidak baik, yang acap kali kami lihat di sekitar kami juga ada korban. Tapi mungkin juga kami bisa korban, tetapi kami belum sadari. Ya Tuhan, dengan firman-Mu kami disadarkan supaya kami tetap dekat dengan Engkau, menerima Engkau. Sebab Engkau datang hadir, mengamati, memperhatikan kami masing-masing. Ya Tuhan, biarlah kami terbuka di hadapan-Mu, supaya roh-roh yang mengganggu dalam hidup kami terenyahkan dari diri kami, dan kami boleh menjadi orang yang produktif, yang baik, dan justru memberitakan kebaikan, penyelamatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami sepanjang minggu ini dalam semua aktivitas kami yang rutin,
dalam pertemuan dengan saudara-saudara di sekitar kami, dan kegiatan-kegiatan di gereja pun di tengah minggu, baik di week kategorial, ya Tuhan, semuanya boleh kami ikuti dengan baik, dan interaksi kami dengan sesama pun akan semakin baik. Tuhan, kami doakan secara khusus kegiatan-kegiatan kategorial, ada yang retret, sekolah minggu dan remaja, biarlah Tuhan yang senantiasa memberkatinya. Demikian juga kegiatan lansia yang beraneka untuk membangun kerohanian dan mengajak saudara-saudara untuk boleh ikut serta. Terima kasih Tuhan, berkatilah kegiatan ini boleh berjalan menjangkau banyak orang. Tuhan, secara khusus kami doakan saudara-saudara kami yang sakit, Amang Natades Manik, Pesta Robek Siahaan, Sihol Ambarita, Denri Samosir, Inang Nyonya Silalahi, Buru Gurning, Amang Sintua Agustinus Si Majunta, semuanya mereka dirawat di rumah rawat jalan. Tuhan sertai berkati mereka dan beri senantiasa iman teguh mengharap darimu untuk kesembuhan. Kami juga berdoa untuk 14 orang yang berulang tahun kelahiran minggu ini, serta 8 kepala keluarga yang berulang tahun pernikahan. Sungguh indah Tuhan jika boleh menghitung pertambahan hitungan tahun dalam perjalanan hidup. Karena itu berilah mereka sukacita, berilah juga mereka ya Tuhan tekad yang baik ke depan, apa yang akan diteruskan dengan pertambahan usia tersebut. Terima kasih Tuhan, apapun kegiatan kami pada minggu siang sore ini, terutama pertemuan sosial kami, Tuhanlah senantiasa menyertai, memberkati kami semua. Terima kasih ya Allah Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Di saat kita menyanyi, kita menyerahkan persembahan kita. Mari kita bangkit berdiri menyanyikan bait yang ketiga.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.